Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih nama Bapak Yosua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga detik ini, hingga saat ini. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur kepada Bapa Yosua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Amin. Kalau kita masih bernapas saat ini, semuanya ini bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi semua ini pertolongan dari surga, dari Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Mikael menyapa Shalom Elohim, angkatan 77, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona, Nabi Enoch, Nabi Elia, Nabi Nuh, bintang-bintang Bapak Yahweh, yaitu malaikat-malaikat Bapak Yahweh, dan semua saksi Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di detik ini, dan setiap anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman di tengah dunia yang gelap ini. Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Mikael menyapa Shalom Elohim, Bapak Ibu, teman-teman semua, baik yang ada di lembah-lembah, yang ada di gunung-gunung, di danau-danau, di pesisir pantai, di kota, dan di negara dimanapun berada. Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang mengikuti video Mikael pada saat ini, di saat detik ini, marilah kita terus berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita. Amin. Bapak Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memerintah Mikael untuk menyampaikan lagu baru kepada dunia ini, kepada umat manusia. Lagu baru ini mempunyai makna. Ini adalah lagu surga yang Bapak Yahweh memerintahkan Mikael untuk menyampaikan kepada dunia manusia yang gelap ini. Kalau Bapak Ibu bisa juga untuk memuji Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh, dengan lagu surga ini, lagu malaikat. Lagunya seperti begini. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami, kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni
segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata
di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Tuhan, ku mohon ampun, ampuni segala dosa-dosa kami. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Amin. Artinya dan firman Tuhan, Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada Mikael sampaikan artinya. Artinya begini Bapak Ibu teman-teman semua yang mengikuti video Mikael pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus atau Isa anak Maryam, Bapa Yahweh, Roh Kudus dan para saksi-saksinya, yaitu para malaikatnya, meminta kepada umat manusia untuk selalu mengambil tindakan pertobatan di dalam hari lepas hari, pagi, siang, sore, malam, subuh, harus selalu melepas segala pengampunan dosa, baik di dalam diri kita dan juga kepada orang lain, sehingga kita tidak memberikan kesempatan, itu lubang yang ada di dalam diri kita, sehingga Lucifer, kuasa kegelapan, akan masuk dan menguasai diri kita. Kita harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita, dan kita harus membuang yang ada di dalam diri kita, yaitu angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main, tidak mau merendahkan diri, dan kita harus menjaga lisan, tulisan, perkataan, perbuatan kita, terutama hati kita, dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, atau Isa anak Maryam, Bapa Yahweh atau Allah, Roh Kudus yang menciptakan seluruh alam semesta ini, mulai dari neraka, bumi, surga, sehingga kita terlepas semua dari godaan-godaan dunia yang diajarkan oleh si jahat, yaitu Lucifer, yang selalu mengajarkan manusia untuk selalu mengakukan seluruh hidupnya. Karena Lucifer mengajarkan manusia untuk angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main, dan tidak mau merendahkan diri, dan suka berpesta pora dalam hawa nafsu kekayaan mereka, pergunakan untuk hal-hal dosa. Tuhan Yesus Kristus
yaitu Isa anak Maryam, Bapa Yahweh dan para malaikatnya tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam diri manusia. Kalau manusia yang mau sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, dia harus bisa melepas segala pengampunan dosa yang ada di dalam dirinya, seluruhnya. Dan dia harus merendahkan diri, dan dia harus bisa untuk berpuasa. Fungsi dari puasa, manusia akan diberikan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh atau Roh Kudus, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sehingga manusia bisa mengendalikan segala emosi yang ada di dalam dirinya. Dan dia selalu akan mentaati hukum-hukum surga yang kudus dan suci. Karena dia menjaga kekudusan hidupnya di setiap waktu. Apapun keadaannya, baik susah maupun senang, dia selalu berjaga-jaga, dia selalu mengucap syukur atas keadaannya. Firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Artinya, carilah surga yang kekal abadi. Justru yang tidak kelihatan itu yang bersifat kekal abadi. Dan yang sifat kelihatan itu tidak bersifat kekal abadi. Itu cuma sementara. Jangan kita banggakan apa yang ada pada diri kita, kedudukan kita, keluarga kita, semua jangan kita banggakan. Tetapi marilah kita masing-masing menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita mau dipakai untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran firman di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga banyak manusia yang bertobat berbalik kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran, melalui Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bagi setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, jikalau kita mencari jalan yang lurus yang sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidup kita, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Kita akan menjadi saksi surga, baik di dalam dunia ini, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di dalam kerajaan surga, bahkan bumi akan diperbarui. Oleh karena itu, marilah kita semua menjaga kekudusan hidup kita dengan segala kewaspadaan. Karena Lucifer atau iblis atau Dajjal licik, mempunyai berbagai macam cara untuk menjatuhkan iman manusia pada saat ini. Baik Bapak Ibu teman-teman sadar maupun tidak sadar, waktu ini berputar cepat karena dunia sudah tua. Dunia sudah sangat tua sekali. Manusia harus berjaga-jaga, beribadah dengan sungguh-sungguh untuk membangun imannya selagi dia masih hidup di dalam dunia ini. Karena Mikail masuk ke dalam alam roh dengan tubuh kemuliaan yaitu tubuh surgawi dan melihat di dalam api neraka banyak pejabat-pejabat, banyak artis yang disiksa di dalam api neraka. Mereka tidak mengikuti jalannya lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka berkata di dalam api neraka penyiksaan itu, mereka menyesal kenapa masih hidup dalam dunia ini. Mereka tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam.
dan mereka disiksa. Karena di dalam api neraka banyak sekali pejabat-pejabat, banyak artis, banyak pemimpin-pemimpin. Baik pemimpin gereja maupun pemimpin-pemimpin semua agama yang tidak menjaga kekudusan hidup, yang suka melepaskan segala hawa nafsu korupsi dan tidak mau bertobat. Mereka semua disiksa seumur hidup di dalam api neraka. Dan mereka menyesal, mau berbalik kepada Isa kemarin Tuhan Yesus jalannya kebenaran, tapi tidak bisa. Karena apa? Kesempatan mereka yang masih hidup dalam dunia ini, mereka tidak manfaatkan dengan baik. Karena mereka mengikuti keegoisan hawa nafsu yang dicurahkan oleh bapa mereka. Yaitu siapa bapa mereka? Itu Lucifer, iblis, yang mengajarkan manusia untuk mengangkuhkan seluruh hidupnya. Selagi engkau masih bernapas saat ini, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan. Karena engkau tidak tahu, sedetik pun menentukan, entah sementara engkau masih bernapas atau tidak. Karena itu, kita harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita. Jangan kita mengejar harta dunia. Kita kejar harta yang tidak kelihatan. Sehingga kita bisa untuk memperoleh kekal. Yaitu memperoleh kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Supaya nama-namamu semuanya tertulis dalam buku kehidupan. Buku di dalam kerajaan surga, buku kekal dan abadi melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Jangan engkau banggakan apa yang ada padamu pada saat ini. Merendahkanlah dirimu. Jikalau engkau memiliki kekayaan berlebihan, engkau melihat orang miskin, orang lumpuh, orang buta, mereka di panti asuhan, panti jompo. Kalau engkau mau berbagi sedekah atau rezekimu, tempat perluhanmu, bagi nama Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, kepada sesama manusia. Siapa itu sesama manusia? Sesama manusia itu seluruh umat manusia tanpa dipandang dari segi agama apapun. Kita mengasihi sesama manusia dan kita mentaati 10 firman dan 2 hukum terbesar tentang hal kasih. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh sehingga kita akan memperoleh kekal. Amin. Jagalah kekudusan hidupmu selagi engkau masih bernapas saat ini. Karena engkau tidak tahu apakah sementara saya masih bernapas atau tidak. Karena sedetik pun menentukan. Karena engkau melihat di mana saja pun sudah terjadi. Entah itu mereka sudah dicelaka, atau tiba-tiba mereka baru selangkah, tiba-tiba langsung wafat atau rip atau meninggal. Karena apa? Mereka tidak berjaga-jaga. Karena setiap ajal manusia sudah diatur oleh Tuhan Yesus Kristus anak Maryam. Kita harus berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan itu dan mentaati 10 firman dan 2 hukum yang terbesar. Carilah harta surga yang akan mengantar hidupmu untuk memperoleh kekal melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu masih melihat di segala media atau di YouTube, kalau engkau mencari tentang bencana-bencana alam di mana yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk menghukum dunia ini. Kalau engkau melihat di Jawa, di Amerika,
di Australia, di mana negara-negara itu yang ditimpa oleh berbagai-bagai bencana-bencana alam. Semuanya itu ulah dari manusia, dosa-dosa manusia yang sudah tercium bau busuk, amat-amat terlalu busuk dalam kerajaan surga, sehingga Tuhan Yesus Kristus atau Bapa Yahweh atau Allah atau Yahweh memerintahkan malaikat-malaikatnya menghukum dunia manusia. Karena dunia manusia sudah sangat-sangat terlalu kotor dengan dosa-dosa manusia yang begitu banyak. Dan mereka tidak menghargai satu sama yang lain karena sifat kehangkuan, kesombongan hidup. Karena diri mereka dipakai oleh Lucifer yang mengajarkan mereka tentang kehangkuan, kesombongan hidup. Dan banyak sekali mereka lakukan hal-hal dosa baik pagi, siang, sore, malam, subuh. Tidak perlu Mikael menjelasin lagi karena Bapak Ibu teman-teman sudah tahu. Hal dosa itu seperti bagaimana, engkau sudah dewasa, engkau tahu. Kalau engkau tahu hal itu, kau harus berjaga-jaga di dalam segala keadaanmu. Baik susah maupun senang. Engkau harus berjaga-jaga. Karena setiap pribadi orang atau keluarga, wilayah atau negara sudah ditandai oleh bendera, berbagai-bagai bendera. Yaitu bendera warna hitam, di mana satu daerah atau keluarga atau pribadi, negara akan ditimpa oleh berbagai bencana alam, akan meninggal, akan kau kehilangan kekayaanmu, engkau kehilangan orang-orang kau sayangi, engkau kehilangan daerahmu, kehilangan negaramu. Itu artinya dosa-dosa yang begitu terlalu amat busuk sudah masuk dalam kerjaan, sehingga hukuman itu terjadi dalam dunia ini, dihukum oleh Tuhan Yesus Kristus anak Maria dan para malaikat-malaikatnya yang menghukum dunia ini. Itu bendera warna hitam. Bendera warna merah itu di mana suatu wilayah, negara atau pribadi atau keluarga akan ditimpa oleh berbagai bencana. Baik bencana iman, bencana alam, atau ekonomi, namanya berbagai bencana, tetapi tidak membawa kematian. Itu bersifat teguran supaya manusia bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus melalui Isra kemarin Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada belas kasihan dari surga, dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus dan para malaikatnya akan melepas atau mengangkat segala hukuman itu yang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga engkau, keluargamu, daerahmu, negaramu terlindung dan terpelihara oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau bendera warna putih melambangkan kekudusan, kesucian hidupmu, di mana setiap bendera yang sudah ditaruh oleh malaikat-malaikat surga dengan Tuhan Yesus Kristus di Isra Maryam yang diperintahkan oleh Allah atau Yahweh atau Allah Bapa kepada pribadi, keluarga, daerah, negara, sehingga mereka terlindung, terpelihara oleh kasih karunia dari surga karena menjaga kekudusan hidupnya setiap waktu dengan melepas segala pengampunan dosa dan mentaati hukum-hukum surga yang kudus dan suci, menjadi pelaku-pelaku firman. Dan mereka ambil tindakan pertobatan dengan selalu melepas pengampunan dosa, itu pertobatan, dan berpuasa. Karena berpuasa ini mereka dapat kuasa. Dengan kuasa itu mereka dapat mengendalikan segala emosi amarah yang ada di dalam diri kita. Sehingga Lucifer, iblis, tidak bisa untuk masuk di lubang celah untuk menguasai dirimu.
Karena pada saat ini para malaikat-malaikat surga bekerja dengan tekun. Mereka bekerja baik dunia roh maupun dunia manusia. Baik untuk menyampaikan firman, untuk memberkati, untuk menghukum. Sesuai dengan tugas-tugas mereka yang diperintahkan oleh Yahweh, atau Tuhan Yesus Kristus, atau Allah Bapa, kepada para saksi surga itu, para malaikat. Karena para malaikat ini, mereka bisa menyamar jadi manusia. Karena mereka memiliki otoritas atau kuasa surga yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh kepada malaikat. Karena malaikat ini dicipta oleh cahaya atau tercipta oleh kuasa surga. Mereka dicipta oleh kuasa surga, jadi mereka bisa berubah, baik berusaha jadi laki-laki, perempuan, bisa berubah jadi orang Jawa, orang Papua, orang Amerika, orang Cina, karena mereka memiliki otoritas kuasa surga. Dan mereka dapat memahami, dapat mengerti bahasa-bahasa apa yang diarti manusia. Itu artinya kuasa surga dengan kuasa dunia tidak bisa membandingkan dengan kuasa surga. Waktu dunia dan waktu surga, waktu dunia kalah, waktu surga sangat-sangatlah dahsyat. Selagi masih ada kesempatan waktu ini, marilah kita berjaga-jaga. Karena saat ini para malaikat-malaikat surga turun ke dunia ini, mereka menyamar seperti orang gila, orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Kenapa hal itu terjadi? Mereka menguji al-kasih manusia karena saat ini al-kasih sudah tenggelam, sudah jauh daripada jalan kebenaran. Sehingga para malaikat-malaikat surga yang harus turun untuk menguji iman-iman manusia, mana yang dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yaitu nama-nama mereka tertulis di dalam buku kehidupan, buku Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, buku kerajaan surga. Karena buku kerajaan surga dipegang oleh para malaikat-malaikat surga yang mencatat setiap perbuatan-perbuatan manusia selagi dia masih hidup di dalam dunia ini. Mereka bisa mengujimu dan mereka bisa menolongmu di dalam segala kesusahanmu. Sesuai dengan otoritas kuasa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus kepada para saksi-saksinya, para malaikatnya untuk melakukan tugas-tugasnya. Di saat detik-detik terakhir ini, marilah kita berjaga-jaga di dalam segala kewaspadaan kita. Amin. Selagi masih ada waktu saat ini, marilah kita berjaga-jaga. Jangan sampai nama-nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan dan kita tidak diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kalau kerajaan 1000 tahun damai secara manusia, secara alam dunia nyata, itu adalah 1000 juta triliun, 1000 juta 1 triliun tahun. Lama tidak? Itu waktu yang sangat lama untuk dunia. Kalau waktu alam roh 1000 tahun. Jangan sampai kita tertinggal di kerajaan 66, kerajaan Lucifer. Kalau kerajaan Lucifer itu, segala kejahatan diperbolehkan. Artinya, engkau mau bersetubuh dengan siapapun, dengan orang tuamu, dengan tetanggamu, di depan-depan mata, Lucifer, yaitu hukum kebenaran akan dihapus, dan hukum-hukum kegelapan, hukum Lucifer akan diperbolehkan. Yaitu di mana semua agama akan dihapuskan, dan Lucifer akan mengeluarkan Alkitabnya. Alkitabnya namanya adalah Alkitab Tabo.
Alkitab tabu semua kejahatan diperbolehkan. Jangan sampai engkau tertinggal di kerajaan Lucifer, kerajaan 666, kerajaan Dajjal. Di sana yaitu tempat penyiksaan. Yaitu jikalau nama-namamu tidak tertulis buku kehidupan, engkau diselamatkan oleh para malaikat untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Engkau tinggal di kerajaan 66. Engkau akan diminta untuk menyembah binatang dan Dajjal. Itu Lucifer. Itu dimana kalau engkau melihat di YouTube saat ini sangatlah kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Kalau engkau melihat di YouTube, yaitu di channel Maria Vision yang mengambil gambar, yaitu video atau mereka menyampaikan ajaran Lucifer, yaitu di mana mereka mau kasih bangkit si Carlo Acutis yang ada di peti kaca di Italia Roma. Jikalau dia sudah bangkit, dia akan menjadi Lucifer. Karena roh yang ada dalam dirinya itu bukan rohnya, yaitu roh Lucifer yang ada di dalam dirinya. Dia kalau bangkit, semua manusia, semua media akan meliputnya. Mereka akan mengikutinya, akan tunduk. Dan dia akan keluar buku tabu atau Alkitab tabu. Semua kejahatan boleh. Dan semua harus menyembah dia. Menyembah patung binatang. Kalau engkau yang sudah terima tanda 666, yaitu suntikan infus atau vaksin. Kitab Wahyu, kitab kehidupan, kitab Wahyu 18 ayat 15. Kitab Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Kitab Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 berbicara tentang bilangan 666, seorang manusia, angka manusia. Kalau engkau sudah terima suntikan infus atau suntikan Dajjal mata 1 666, engkau harus ambil tindakan pertobatan. Kalau engkau mau diselamatkan, engkau harus mati martir. Tidak ada perwakilan. Mau anak kecil, orang tua harus mati martir. Supaya namamu tertulis dalam buku kehidupan. Jikalau engkau tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan engkau tertinggal kerajaan antikris, kerajaan Dajjal mata 1, dan engkau mati martir, engkau belum bisa untuk masuk di dalam kerajaan surga. Engkau akan masuk di tempat yaitu di Hades. Hades adalah tempat didikan. Yaitu engkau akan dididik, engkau dilatih oleh malaikat-malaikat surga. Supaya tidak menjadi pengkhianat-pengkhianat di dalam kerajaan surga. Engkau akan dididik dengan sadis. Supaya imanmu kuat. Dan setelah kerajaan 1000 tahun damai berakhir, dan juga di mana tubuh-tubuh manusia, karena para malaikat-malaikat surga, mereka sudah kebanyakan memakai tubuh-tubuh manusia, yaitu di mana orang-orang yang sudah bertobat. Kalau para malaikat-malaikat surga yang sudah masuk tubuh-tubuhmu, memakaimu, dan engkau masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, karena namamu terus buku kehidupan, di mana akan berdiri dalam dunia setelah masa berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai, Gog dan Magog, yaitu peperangan Armageddon. Setelah Lucifer, iblis dikalahkan oleh Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat-malaikatnya. Dan pada saat itu juga dunia ini akan ditimpa, yaitu dia akan dihancurkan oleh
malaikat-malaikat surga dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dunia ini akan menjadi neraka. Dunia ini akan menjadi neraka, dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan mereka semua akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka selama masih hidup di dalam dunia ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama-namanya di dalam buku kehidupan, buku Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, di meja pengadilan firman, karena di meja pengadilan firman kuasa Tuhan Yesus Kristus akan bekerja lebih dahsyat, sehingga logika manusia, kuasa kegelapan tidak bisa berkuasa, dan segala organ tubuh akan mengaku, baik tangan, mata, kaki, perutmu, alat kelaminmu, semua itu akan mengaku perbuatan-perbuatan mereka di dalam dunia ini, dosa-dosa yang kau lakukan. Dan karena nama-namamu dia terus lebih kehidupan, Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus memerintahkan para malaikat surganya akan menyeretmu dengan kuasa power yang dahsyat di malaikat-malaikat surga, akan menyeretmu di dalam api neraka, yaitu lemparkan ke bumi ini, dan engkau akan disiksa di dalam bumi ini. Contohnya, kalau engkau mencuri, engkau akan disiksa di bagian tangan. Kalau engkau suka berbuat dosa, segala tubuhmu akan disiksa di segala tubuhmu. Ingat, jangan camkan, yaitu di dalam api neraka, api tidak pernah padam, cacing atau ulat tidak pernah mati, bangkai tidak akan hilang tanpa dasi, tanpa bau busuk, lendir yang begitu amat sangat-sangat terlalu bau busuk. Api neraka akan ditambah 10 juta triliun, berjuta-jutaan triliun-triliunnya api akan ditambahkan untuk menghukum manusia-manusia. Artinya tidak ada waktu istirahat engkau di dalam api neraka. Malaikat-malaikat surga akan menghukummu seumur hidup. Karena engkau tidak mau bertobat selagi masih dalam dunia ini, disampaikan oleh baik di pendeta-pendetamu, setiap agama yang menyampaikan tentang kebenaran, tentang pertobatan, engkau tidak mau bertobat, engkau disiksa di dalam api neraka oleh para malaikat-malaikat surga. Ingat, yang lebih sadis adalah malaikat-malaikat surga. Malaikat iblis tidak terlalu sadis. Malaikat surga bisa untuk memberkati, bisa melindungi, bahkan mereka bisa menghukum. Salah satunya bencana-bencana alam, yaitu malaikat-malaikat surga yang melakukan tugas-tugasnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam api neraka, malaikat-malaikat surga akan bekerja lebih full. Mereka akan bekerja lebih full, yaitu di mana para malaikat surga diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghukum manusia-manusia di dalam api neraka, yang nama-namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Dan berbahagialah mereka yang nama-nama tertulis buku kehidupan. Mereka akan dirubahkan dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, sesuai dengan jabatan kedudukan mereka dalam kerajaan surga. Kedudukan mereka di dalam kerajaan surga, baik yang sudah umur 25 tahun, mereka akan memiliki istana. Mereka akan memiliki istana, mempunyai jabatan jenderal. Itu mereka yang sudah mentaati firman kebenaran dengan kekudusan seluruh hidupnya,
mereka adalah jenderal-jenderal surga. Dan mereka juga akan diturunkan di bumi yang akan diperbarui. Setelah dunia ini jadi neraka, Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus akan menciptakan bumi yang baru, dan malaikat-malaikat surga akan turun ke dalam dunia ini, akan mengambil rupa seperti manusia. Karena mereka dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran firman di bumi yang akan diperbarui, di mana bumi yang akan diciptakan kembali. Carilah yang tidak bersifat tidak kelihatan. Justru yang tidak bersifat kelihatan kelihatan tidak kekal, tapi yang bersifat tidak kelihatan itu bersifat kekal dan abadi. Melalui Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang, karena para malaikat-malaikat surga masih menghukum dunia hingga saat ini. Berbahagialah engkau Papua, karena engkau tidak ditimpa seperti di Pulau Jawa, Amerika, di Cina, di Turki, karena masih ada belas kasihan dari Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemarin ya itu memang murka, itu amarah dari Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, memerintahkan para malaikatnya menghukum Jayapura, sehingga Jayapura terjadi gempa, ada yang meninggal. Tetapi saat ini ada belas kasihan untuk orang-orang Jayapura, untuk Papua. Berjaga-jagalah, kalau tidak engkau akan mengalami seperti di mana engkau lihat di Turki, banyak yang meninggal. Karena itu berjaga-jagalah di dalam segala kewaspadaan, dan melepaskanlah segala pengampunan dosa, baik dalam dirimu dan kepada orang lain. Sampai di sini pesan surga yang disampaikan oleh saksinya ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Biarlah namamu Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah nama saksi ini jangan tidak terlalu terkenal dalam Yesus. Biarlah nama saksimu tidak terlalu terkenal, cuma namamu Isa Anak Maryam yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Sampai di sini sekian kebenaran firman yang disampaikan oleh saksinya ini. Karena semua ini mula dari lagu tentang pertobatan, dan arti makna yang begitu disampaikan oleh saksinya ini biar menjadi kekuatan pedoman hidup buat kita semua di mana saja pun berada. Amin. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin.